Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 17 November tahun 2024, saya akan mengomentari DPR Komisi 3 kompak serang Kejaksaan Agung terkait ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka. Sekarang ini sedang viral di media sosial, tidak ada angin dan hujan, Tom Lembong dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ditetapkannya Tom Lembong sebagai tersangka melakukan perlawanan antara lain. Pertama, bahwa Kejaksaan Agung belum memegang minimal 2 alat bukti, sudah langsung menjadikan Tom Lembong sebagai tersangka dan langsung ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan negara sementara atau rutan. Seharusnya Kejaksaan Agung harus sudah menemukan minimal 2 alat bukti baru bisa menahannya. Karena bila belum ditemukan minimal 2 alat bukti, merupakan perbuatan melanggar hukum. Padahal negara Indonesia sebagai negara hukum, bahwa hukum itu sebagai panglima yang tertinggi dari semua lembaga negara, bahkan lebih tinggi dari presiden atau lembaga kepresidenan yang diwujudkan lewat putusan hakim di pengadilan. Tindakan Kejaksaan Agung tersebut melakukan perbuatan melanggar hukum. Seharusnya penyidiknya dapat dilaporkan kepada penyidik untuk diperiksa atas perbuatannya. 2. Tom Lembong dijadikan tersangka atas perkara lama ketika Tom Lembong diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Perdagangan tahun 2015 dan saat itu dituduh melakukan impor gula putih saat Indonesia sedang surplusnya gula putih, sehingga dituduh negara mengalami kerugian sebesar 400 miliar, padahal berpotensi negara rugi sebesar 400 miliar, tetapi kenyataannya belum ada kerugian negara secara real. 3. Tom Lembong mengimpor gula putih sudah disampaikan dalam rapat kabinet. Berarti Presiden Joko Widodo sudah mengetahui keberadaan gula putih tersebut yang diberikan kepada pengusaha swasta, sehingga tidak ada disembunyikan, semua perbuatannya dan terbuka untuk umum. Siapapun yang ingin mengetahui masalah impor gula putih terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai perolehannya dan sifatnya terbuka dan tidak ada ditutup-tutupi. 4. Dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, bukan hanya Tom Lembong pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan, dan Tom Lembong hanya tahun 2015 menjabat Menteri Perdagangan, karena jabatannya dicopot Presiden Joko Widodo yang diganti dengan orang lain sebagai Menteri Perdagangan. Diduga ada ketidakcocokan cara kerjanya atau ada dugaan mengimpor gula putih untuk kepentingan pengusaha swasta yang lain yang dianggap Presiden Joko Widodo merupakan perbuatan melanggar aturan hukum. Maka Tom Lembong supaya memeriksa Menteri Perdagangan sebelumnya dan sesudahnya melakukan juga mengimpor gula putih untuk kepentingan pengusaha swasta juga. Untuk itu Menteri Perdagangan sebelumnya tahun 2015 dan Menteri Perdagangan sesudah tahun 2015 seharusnya dijadikan tersangka berakibat menuduh Kejaksaan Agung diskriminatif menangani perkara. Giliran Tom Lembong diangkat jadi Menteri Perdagangan yang melakukan impor gula putih untuk pengusaha swasta, disalahkan langsung dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Sebaliknya para Menteri Perdagangan sebelum dan sesudah tahun 2015 melakukan impor gula putih untuk pengusaha swasta tidak disalahkan. 5. Tudingan Tom Lembong melakukan perbuatan korupsi langsung dibantah Tom Lembong karena tidak pernah ikut menikmati uang korupsi karena kerugian negara belum ada secara real, baru berpotensi merugikan uang negara. Kalau berpotensi merugikan uang negara, tidak bisa menuding Tom Lembong melakukan perbuatan korupsi karena uangnya belum dinikmati Tom Lembong dan kerugian negara
belum berpotensi rugi negara. Berarti belum ada kerugian negara, uang negara yang diambil Tom Lembong sendiri. Maka Tom Lembong tidak boleh dituduh melakukan perbuatan korupsi yang merugikan uang negara. Karena kerugian baru berpotensi dan belum ada kerugian negara secara real. Maka Tom Lembong tidak ada menikmati uang korupsi 400 miliar. Maka Tom Lembong menyatakan tidak ada melakukan korupsi. Karena unsur perbuatan korupsi yaitu adanya impor gula putih, adanya perbuatan korupsi yang merugikan uang negara sebesar 400 miliar dan seluruh atau sebagian uang korupsi dinikmati atau diambil tersangka atau Tom Lembong. Bertalian dengan unsur pidana perbuatan korupsi bahwa perbuatan Tom Lembong tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, Tom Lembong bisa menuntut balik penyidiknya tersebut untuk diproses sesuai aturan hukum dengan tuntutan mencemarkan nama baik Tom Lembong sendiri di tengah-tengah masyarakat. Ancaman hukumannya selama 5 tahun. Berdasarkan keterangan Tom Lembong merasa benar bahwa tindakan penyidik Kejaksaan Agung tidak benar atau salah sampai menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka. Berakibat Tom Lembong memperadilankan dengan menggugat penyidik Kejaksaan Agung demi mencari kebenaran apakah Tom Lembong yang salah atau pihak penyidik Kejaksaan Agung yang salah. Dijadikannya Tom Lembong sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung ada dugaan atas permintaan mantan Presiden Joko Widodo ketika menjawab Menteri Perdagangan sering tidak cocok pembicaranya dengan Tom Lembong, lalu dicopot jabatan Menteri Perdagangannya dari tangan Tom Lembong yang diganti dengan orang lain yang sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo saat itu, sekitar tahun 2015, dan saat itu Presiden Joko Widodo tidak menyelesaikan kasusnya lewat jalur hukum. Setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober 2024 di depan Dewan Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam gedung MPR di Senayan, lalu diduga mantan Presiden Joko Widodo minta kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dijadikan Tom Lembong sebagai tersangka dengan alasan yang tidak jelas. Atas penetapan Tom Lembong sebagai tersangka yang tidak sesuai aturan hukum, di mana Komisi 3 DPR menyerang Jaksa Agung dalam menangani kasus Tom Lembong dengan mengajukan pertanyaan bertubi-tubi kepada Jaksa Agung menyatakan biar Direktur Penyidikan Jaksa Agung mudah menjelaskan nanti penanganan atau penyelesaian perkara Tom Lembong tersebut. Harapan saya Komisi 3 DPR bila benar Tom Lembong tidak ada alat buktinya sebagai tersangka, sebaiknya putusan hakim pra-peradilan menerima gugatan Tom Lembong dalam arti hakim pra-peradilan memenangkan Tom Lembong dengan mengalahkan penyidik kejaksaan dan segera penyidik kejaksaan mengeluarkan Tom Lembong dari rumah tahanan negara atau rutan untuk dapat menghirup udara segar di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.